Kita mulai dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin fadlihi wa hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apa ini kita bahas? Ada permintaan? Pak Ustaz, saya Kalau tak ada, dalam surat Furqan ayat 43 ada disebut begini: Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau lihat man ittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah keinginannya. Allah tanya kepada Nabi Muhammad, kau tengok tak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Dia mengikuti hawa nafsunya, tidak mengikuti aturan Allah. Kau tengok tak orang itu? Andaikan kita sasaran ayat, kau tengok tak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Lalu apa kata Allah? Afa anta takunu alaihi wakila. Kalau kau tengok orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya itu, kau lihat, apa anta takunu alaihi wakila, kenapa kau menjadi pendukungnya? Ini maka hati-hati menjadi tim sukses. Hati-hati, karena tujuan tim itu harus sukses. Sedangkan Quran mengatakan kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama yang benar, bukan bersama yang menang. Itu ya. Kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama yang benar, bukan bersama yang menang. Ada sahabat menikah dengan sahabiat. Suaranya kayaknya menggema kali. Iya. Nggak bisa disetel di. Jadi ada sahabat menikah dengan sahabiat. Kalau disebut dengan kata sahabiat, itu maksudnya wanita-wanita menjadi sahabat Nabi disebut sahabiat. Pria-pria yang menjadi sahabat Nabi disebut sahabat. Nah, jadi karena menikah, maka wajiblah perempuan ini melayani suaminya. Wajib melayani suaminya. Maka si perempuan ini patuh sama suaminya, dan ini syariat. Ketika ada perempuan tak patuh kepada suaminya, maka berdosa. Tiba-tiba Allah turunkan perintah perang Tabuk. Waktu perang Tabuk itu, maka uzurlah Ka'ab bin Malik, uzurlah beberapa orang sahabat
Menurut syariat dia tidak diizinkan uzur, cuma bikin alasan supaya tidak ikut perang. Akhirnya apa? Nabi berkata setelah perang Tabuk itu, celakalah Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya yang tidak ikut serta panggilan jihad. Sehingga Nabi mengatakan terhadap orang yang menyatakan uzur waktu perang tersebut, jangan kalian kawani lagi. Dan dia dicoret dari daftar nama sahabat, dicoret. Maka datang perintah berikutnya, jangan ucapkan salam kepada mereka, dan kalau mereka mengucapkan salam pun jangan jawab. Datang lagi perintah berikutnya, kalau dia menjual barang seperlu apapun kau dengan yang dijualnya, jangan kau beli. Dan kalau kalian ingin menjual barang, ya jangan jual sama mereka, berarti diboikot. Sehingga kota Madinah menjadi sepi bagi Ka'ab bin Malik dan kawan-kawannya. Asal jumpa orang mukmin, dia diasingkan, kemana pergi tak ada yang menemani, salam tak diucapkan. Datang lagi perintah berikutnya, kalau kalian sedang duduk, datang Ka'ab bin Malik, bubar. Bubar. Kalian sedang duduk, datang dia, bubar. Maka sejak itulah mereka menangis. Asal duduk, mereka istighfar, air matanya bercucuran, tobat, menyesal, tapi tobatnya tak diterima Allah. Tak diterima Allah. Menyesal dia, tak diterima Allah tobatnya. Menangis, tak diterima Allah tobatnya. Sampai tempat duduknya basah karena menyesalnya itu. Nah, karena ini menjadi peristiwa hati, maka mereka demam. Karena siang malam tak tidur, pikirkan kesalahan yang mereka lakukan. Terus berjalan. Ya. Masuk hari 40 hari nggak tidur. Macam mana itu? Kalau orang insomnia ini macam mana? 40 hari nggak tidur. Allah, Pak Rasul pesankan, tolong bilangkan kepada mereka yang menyatakan uzur perang Tabuk kemarin, supaya mereka tidak mendekati istrinya. Jangan mendekati istrinya. Itu hari yang keempat. Waduh. Nah, maka berkatalah seorang wanita, aku kan istrinya, sedangkan suamiku itu udah tua, rambutnya udah uban. Semenjak kalian boikot kemarin, dia tak tidur. Akhirnya dia demam, sakitnya parah. Maka dia gak bisa berjalan. Aku sebagai istrinya, istri yang soleha ini, akulah yang ngasih makannya, akulah yang ngasih minumnya, kebutuhan apapun yang diperlukan, aku yang memenuhinya. Apakah aku salah? Aku sebagai istri berbuat demikian. Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini untuk istrinya halal. Wahai orang yang beriman, kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama yang benar. Rasul berpesan jangan dekati istri, benar tak? Istrinya berkata, aku kan istri yang solihah, maka aku melayani suamiku, benar tak? Turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama yang benar. Berarti perempuan tadi benar apa salah? Salah. Karena kalau menjadi istri yang solehah kepada suaminya yang diboikot oleh Rasulullah, maka menjadi istri yang saleh, yang salah jadinya. Sejak itu tak mau lagi dia ngopeni lakinya. Demi siapa? Demi Rasul. Maka merangkak-rangkaklah dia mengambil air minum, ya, sampai luka, merangkak-rangkak. Kenapa agama tidak kasihan? Kasihan tak si Pak Tua ini tadi merangkak-rangkak? Kasihan, tapi agama tidak kasihan. Karena walaupun dia merangkak-rangkak mengambil air minum, dia ngambilnya dalam keadaan aman. Waktu perang Tabuk kemarin mereka merangkak-rangkak, di depannya ribuan musuh. Kenapa? Karena waktu perang Tabuk itu cuacanya panasnya minta ampun. Mereka kehausan sampai onta muda itu disembelih, air kencingnya ditampung jangan terbuang, tai mudanya diperas, dibagi untuk minum. Air tai muda onta itu diperas untuk minum. Rasul ada di situ. Lebih parah mana? Yang merangkak-rangkak ngambil air minum dia tadi sendiri dalam rumah dalam keadaan aman, atau sahabat yang lebih parah ini? Tak ada makanan, minum pun tak ada. Nah, tiba-tiba datanglah sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami udah gak kuat." Di situ sahabat menyatakan kami gak kuat, ya kan? Di situ sahabat bilang kami gak kuat. Itu bedanya sahabat sama kita. Kita baru 2 hari makan pakai ikan asin, apa kita bilang? Aku udah gak kuat. Sahabat bilang kami gak kuat. Kenapa? Gak kuat melawan musuh, air tak ada. Kalau kita tadi ngelawan apa? Ada. Aku udah gak kuat. Jadi kalau kuat kok mau ngapain? Nggak ada juga. Nah, barulah Nabi bertanya, siapa yang punya tempat air? Sipolan ya Rasul, sipolan. Coba mintakan tempat air tersebut. Orang dulu kan kulit kambing itu dibikinnya, dijahit untuk tempat air. Mana ada kayak kita sekarang. Kasihkan ke Rasul. Ya, ini tengok Nabi, ada air ini, masih ada di dalam. Oh, untuk jaga-jaga ya Rasul. Kau nggak haus? Hausnya ya Rasul, haus sekali. Kenapa nggak kau minum? Untuk jaga-jaga ya Rasulullah. Siapa di antara kami nanti yang udah nggak kuat kali, saya kasih yang ini. Rasa kalau saya udah berondok-berondok, terus saya minum aja air itu sendiri itu kan. Tapi begitulah. Maka Rasulullah memasukkan jarinya ke dalam, tangannya ke dalam air, digoncang Nabi lah air tadi. Maka keluarlah dari celahnya, dari celah ini air. Kami dengar kata sahabat, keluarlah air ini tadi. Begitu keluar air ini tadi, penuhlah tempat sampai penuh. Lalu kami minum, onta kami pun minum, semuanya minum, maka kami segar kembali jihad di depan. Apa yang dirasakan laki-laki ini tadi enggak sebanding dengan yang dirasakan orang yang perang Tabuk. Tapi apa kata Allah? Kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama yang benar, bukan bersama yang menang. Hati-hati. Kita kan sering
hendaklah bersama